bicara soal penjajahan Belanda di Indonesia, yang terbayang pasti kerja paksa, penindasan, dan penderitaan kan? Tapi pernah gak kalian dengar bahwa ada salah satu kebijakan Belanda yang justru secara tidak sengaja melahirkan pahlawan-pahlawan cerdas pembawa kemerdekaan? Semua itu berawal dari apa yang kita kenal sebagai politik etis. Mari kita putar waktu sebentar ke akhir abad 19. Saat itu rakyat Nusantara sedang hancur-hancurnya akibat sistem kultural atau tanam paksa. Berkat tanam paksa, negara Belanda menjadi sangat kaya raya dan modern, tapi sebaliknya rakyat Indonesia hidup dalam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim. Melihat kekejaman ini, beberapa orang Belanda yang punya hati nurani mulai protes. Salah satunya adalah seorang ahli hukum bernama Konrad Theodor van Deventer. Pada tahun 1899, Van Deventer menulis sebuah artikel yang sangat berani di majalah De Geest dengan judul EN Erfschuld, yang artinya suatu hutang kehormatan. Dia menegaskan bahwa Belanda itu bisa kaya raya berkat keringat rakyat Nusantara. Jadi sudah sepantasnya Belanda mengembalikan kekayaan itu untuk menjadikan rakyat tanah jajahan. Istilah kasarnya Belanda itu punya hutang budi. Kritikan ini sukses bikin heboh. Akhirnya pada tahun 1001, Ratu Wilhelma dari Belanda secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang disebut politik etis atau politik balas budi. Politik etis ini punya 3 program utama yang dikenal dengan sebutan Trias van Deventer. Apa saja itu? Pertama, irigasi atau pergairan. Belanda berjanji akan membangun sistem pergairan atau bendungan untuk mengairi sawah milik rakyat pribumi supaya hasil panen mereka melimpah. Kedua, edukasi atau pendidikan. Ini adalah program membangun sekolah-sekolah untuk kaum bumi putra. Tujuannya agar masyarakat Nusantara bisa baca tulis dan menjadi lebih pintar. Ketiga, emigrasi atau pemberian penduduk. Waktu itu Pulau Jawa sudah sangat padat. Jadi Belanda berencana memindahkan sebagian penduduk Jawa ke pulau-pulau lainnya seperti Sumatera agar lebih sejahtera dan merata. Wah, kedengarannya sangat mulia dan luar biasa ya. Tapi tunggu dulu. Jangan cepat-cepat bertepuk tangan. Faktanya, saat dilaksanakan di lapangan, politik etis penuh dengan kebohongan dan penyimpangan. Belanda ternyata tetap mementingkan keuntungan mereka sendiri. Coba kita lihat realitanya. Irigasi saluran air yang dibangun raksasa itu ternyata tidak diarahkan ke sawah rakyat, melainkan ke perkebunan tebu dan tembakau milik swasta Belanda. Lalu emigrasi penduduk Jawa yang dipindah ke Sumatera Timur ternyata bukan dikasih lahan untuk bertani. Mereka malah dijadikan kulit kontrak yang diperjuangkan secara kasar dibutuhkan oleh Belanda. Dan yang paling parah, edukasi sekolah-sekolah memang dibangun, tapi tujuan Belanda cuma satu, mencari tenaga kerja administrasi atau pegawai rendah yang bisa dibayar sangat murah. Selain itu, ada diskriminasi parah. Anak bangsawan yang bisa masuk sekolah yang bagus, sementara anak rakyat jelata hanya diajari baca tulis gitu seadanya. Tapi justru dari penyimpangan inilah lahir sebuah keajaiban yang tidak pernah diprediksi oleh Belanda. Kebijakan edukasi menjadi semata-makan tuan bagi pemerintah kolonial. Dari sekolah-sekolah yang dibangun Belanda seperti Stovia atau Sekolah Dokter Jawa, bermunculan pemuda-pemuda pribumi yang cerdas, kritis, dan berwawasan luas. Pemuda-pemuda terpelajar inilah yang akhirnya sadar elaho bangsa kita ini sedang dijajah dan ditindas. Mereka mulai bersatu mendirikan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam, hingga Indische Partij. Mereka berjuang bukan lagi pakai bumbu runcing secara kedaerahan, tapi menggunakan strategi diplomasi atau pemikiran keras. Sebagai kesimpulan, politik etis yang awalnya dibuat untuk balas budi memang pelaksanaannya sangat mengecewakan. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa satu programnya yaitu pendidikan telah menjadi kunci pembuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Pendidikan telah membuka mata bangsa kita untuk bangkit melawan penjajahan. Sekian penjelasan mengenai politik etis dan dampaknya bagi Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan pernah lelah untuk lupa belajar sejarah. Sampai jumpa.